Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video siapa pemain yang akan dicoret Patrick Kluivert menjelang lawan Australia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas memanggil. Inikah skema paling tepat? Tapi sebelum itu saya punya data dan fakta menarik ya. Patrick Kluivert beserta staf pelatih telah menentukan nama yang dipanggil untuk menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan juga Bahrain. Daftar yang sudah dipanggil pasti sudah tahu semua teman-teman ya. Penjaga gawang, terus ada juga nama-nama baru, 3 nama baru ya kan. Ada Emil Audero, ada Dan James, ada Joy Pelupesi. Sama Septian. Nah, dari 30 nama yang sudah terdaftar, saya minta tolong sama kalian sebutkan 2 pemain yang seharusnya tidak dipanggil oleh timnas. Weh, Bapak ini suka banget provokasi ya. Seharusnya tidak dipanggil, gimana? Udah dipanggil ini masalahnya. Enggak, maksudnya ini yang, juga ini provokasi. Iya. Enggak dong. Enggak, masalah ini masalah selera. Susah. Iya. Kita nggak tahu apa di balik pemikiran Kluivert, butuh berapa orang dengan gaya dia bermain. Jadi nggak bisa kita bisa apalagi bilang. kita nggak tahu formasi apa, dia butuh berapa Iya, pemain iya, belakang, iya, pemain iya, tengah, iya. pemain depan. Nggak bisa asumsi begitu. Kita yang diserang, Anda ketawa-ketawa ya. Iya. Betul. begini aja ya. Nanti kan ada filter kan dari nama-nama. Lu mending begini aja. Ya, iya, itu. Siapa yang harusnya dipanggil tapi tidak Betul. dipanggil? Gitu. Itu ada lanjutannya. Oh, itu ada Coach. juga. Nah, ini dulu menurut kalian dari sejumlah nama ini yang nantinya kayaknya nih nggak akan masuk nih ke skuad yang ada Oh, kan. kecoret. Oh, yang bakal kecoret. Ya, beda. Boleh ya, kita bikin gitu aja ya. Oke. Ya, bahasa halusnya gitu yang nanti kemungkinan besar akan kecoret. Oke. Silakan. 2 pemain sekarang. Boleh tulis. Ayo. Yang bakal kecoret ya, Yang bakal bukan kecoret. seharusnya. Kalau seharusnya berarti berdasarkan kita. Parah banget ini orang ya. Saya di brief loh nih, Mat. Wah. Nah, itu doang. Yang kedua nggak? Ya, nanti. Nanti, Kita oke. satu-satu aja dulu. Hah? Oh, langsung aja boleh. Langsung aja boleh. Ya, sebutkan selanjutnya. Sebutkan 2 pemain yang seharusnya dipanggil tapi tidak masuk. Ayo. Pikir-pikir lagi, ingat-ingat lagi. 2 pemain yang seharusnya bisa masuk tapi nggak dipanggil. Oke. Oke. Selanjutnya, formasi ideal yang cocok dengan komposisi pemain di atas. Melihat komposisinya masih menggunakan 3 back. Formasi ideal ya? Oh, formasi idealnya. Apa masih menggunakan 3 back? Enggak, maksudnya formasi yang ideal dengan komposisi pemain yang ini. Enggak, bukan dengan komposisi pemain ini, dengan seleranya Patrick Kluivert. Iya, Itu beda itu. komposisi pemain yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Ya. Kemungkinannya. Oke? Udah. Udah? Ah, selalu telat. Selalu telat ya. Udah. Iya. Koin toss mana koinnya nih? Ini Andy Cole, Bapak Oh, iya. Andy ada di sini. Oke. Andy Cole saya. Udah pasti Andy Cole. Saya Andy Cole. Koci MU. Nggak ada pilihan bukan? MU. MU selalu. Oke, silakan Koci. Pertama ya, sebutkan 2 pemain yang kemungkinan besar akan dicoret. Satu hoki Oke. karena kalah jam terbang di depan. Oke. Kedua Ferrari karena terlalu banyak pemain diaspora di belakang. Apa? Mamat, setuju Mat? Kalau saya Ferrari, Ntar dulu versinya. Oh, kalau Imam Mamat apa? Ferrari sama? Ferrari dan Hernando karena kiper 4 harus dicoret 1. Lebih masuk akal ya. Harus dicoret 1. Jadi 2, kalau ditanya 2 pemain, Ferrari karena di belakang numpuk. Yang kedua Enggak, Hernando. bentar. Lu itu sekarang ada berapa? 30 ya? Iya, 30. 30. Yang Itu didaftarin berapa? 23 Koci. 23. Iya. Iya. Jadi lu coret 7 dong. Iya. Iya. Ini dari 7 itu kemungkinan 2 siapa? Iya, Gitu. iya, Kalau kemungkinan Koci besar kan aja. siapa tadi? Hokia. Oke. Kalau Enggak, saya kalau sama kalau Ferrari. satu kiper mah pasti dicoret. Nggak Iya. mungkin lu bawa 4. Iya, Kalau pemain makanya. siapa? Pemain Ferrari. Ferrari. Nggak selain Ferrari. Kalau seandainya bukan kiper, kan pemain. Hoki. Hoki juga. Sama juga. Hoki.
Hoki. Terus kemudian kemungkinan aja ya ini ya. Kemungkinan ya antara dua itu sih Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Ramadan Sananta. Iya, atau ya bisa jadi Septian untuk ikut melihat Patrick Kluivert lihat tapi belum masuk di FIFA Matchday ini. Mungkin kesempatannya akan ada di berikutnya. Setuju Koji, Septian masuk juga untuk Setuju list kan yang ini? kemungkinan Gue itu akan kan dicoret. nggak pernah nonton, gue nggak tahu. Liga 1. Gue bahkan nama Septian aja gue baru denger. Emang mengejutkan juga sih. Tapi yang jelas di depan butuh penyerang. Penyerang kita itu Oleh terutama yang paling tipis itu di tengah. Oke, paling sedikit opsinya. Iya. Baru depan paling banyak di belakang. Oke. Nah, di depan kan udah ada yang Liga 1 ya. Hoki, Sananta, Septian. Jadi 1 dari 3 ini akan dicoret. Hoki ini udah berapa kali dan si para pelatih itu kan nonton semua pertandingan timnas. Pada saat Hoki main pasti ditonton juga dan dia lihat juga. Sementara Septian, ini gue denger Pastur sendiri bilang di podcast dia disodorin banyak pemain dari PSSI yang sudah pernah memperkuat timnas. Tapi dia berharap ada satu nama baru. hidden gem yang bisa ditemukan nah feeling gue diajak Septian karena belum pernah dilirik. Ya. Dan dia udah menyaksikan pertandingan Dewa Iya, United. maka dari itu gue bilang feeling gue Septian nggak dicoret. Ya, Gitu. tapi 7 pemain ini ya masalahnya ya. Iya. Kita mau coret siapa? Tengah masalahnya tipis. Tengah Tipis. sedikit. Nah, Yang paling banyak itu belakang kan. Paling banyak belakang ya. Tapi apakah iya lu let's say di kiri lah, lu punya Shane, Kelvin, Ya. Arhan, Justin, Dean James, 5. Iya. James bisa main di kiri belakang ya. James bisa jadi winger juga kan. Nah, tapi still masih ada 4 walaupun Justin Match pertama tidak bisa. match kedua. pertama, Match pertama ya match Australia. pertama Ragnar sama Justin nggak bisa. Iya, karena akumulasi. Iya. Tapi kan ya itu salah satu dari 7 pemain. 7 pemain kan 2 ini nggak bisa. Iya. Nama mereka itu udah masuk kan. Si Hernando lah coret. Jadi masih ada 4 yang akan dicoret. Gue nggak yakin pemain diaspora akan dicoret. Lu nggak yakin? Nggak yakin. Lebih ke pemain lokal Liga 1. Tapi memang kalau kita baca list pemain yang ada di sektor depan ya, entah itu striker dan juga penyerang sayap, itu lumayan cukup banyak loh. Ada Iya. Egy, ada Eliano, Ragnar, terus Rafael, ada Hoki, Septian, Ole, Ramadan Sananta. Mungkin kalau dicoret dari diaspora itu ada 2 opsi menurut gue, Nathan sama Strike. Tapi tengah tipis banget. Bentar, dengerin dulu. Karena dua-dua jarang main. Iya, tapi tengah tipis banget. Iya. Kecuali dia panggil pemain baru. Di tengah itu ya kembali feeling gue dia akan bermain dengan 4-3-3, 4-2-3-1 ya kita skip sedikit. Dengan 2 DM. 2 DM. Ya, yaitu opsinya adalah Joey sama Ivar. Tom. Oke, depannya Marcelino. Tapi memang sangat tipis. Cadangannya Eventually sisa 2. memang Nathan bisa. Tapi Justin juga pernah di bawah Sintayong main di DM dan cukup bagus juga. Ya kan? Kembali lagi ke selera pelatih mau coret siapa. Karena kalau depan juga tipis. Karena kalau lu coret Egy, Hoki, Sananta tambah berkurang juga. Nggak mungkin juga. Cuman Septian doang. Iya, tapi menurut saya Hoki sama Sananta itu diproyeksikan sebagai nomor 9 kan. Iya. Pasti nomor 9 tuh. Kita ketambahan 2 lagi kan ada Strike dan Romeni kan. Romeni. Kita nggak bisa lupakan 2 ini. Emilio. Kayaknya ini tempatnya buat 2 ini deh gitu. 1 main, 1 cadangan. Tapi Romeni bisa winger kanan. Betul, tapi winger kanan kan dia bawa Eliano, Reinders juga, ya. James juga bisa main di atas. Iya. James kan? di kiri, gantiin Iya, bisa main di Ragnar. atas. Iya. Ragnar ada di situ. Marcelino Ada juga Egy. bisa di kiri. Jangan Ada lupakan Egy ada juga, Egy. iya. Jadi kemungkinan nomor 9-nya ini yang justru dari 4 ya dia butuh 2 doang gitu. Makanya Romeni kayaknya dia kan nggak ada Nggak, striker oke, maut kan. Pertanyaan kan sekarang antara Strike, Romeni atau Sananta. Iya, Atau Hoki. Selera- Hoki kita sepakat. Oke.
gue mending Sananta daripada Struijk. Kenapa? Struijk ini masih terlalu mentah. Kita lihatlah di timnas 6 kali main baru dia selalu jadi starter. Ya. Kecuali dia cedera, sempat cedera. Baru cetak 1 gol. Karena Struijk. memang iya, secara fisik dia juga masih ringkih lah. Tapi ada yang bilang Sananta lebih kuat secara fisik. Kalau dia main dengan real striker, mending Sananta. Nah itu poinnya. Kluivert kita harus lihat dulu Kluivert mau main dengan real striker atau mobile striker kayak yang ST biasa pakai gitu. Iya. Kalau real Feeling striker gue nggak kayak ST, karena di bawah ST itu mobile kan. turunnya itu jauh banget. jauh, Justru gue kasihan sama Struijk, tiap kali dia harus Karena harus turun. Makanya. sprint 20-30 meter untuk bisa dapat bola. Kalau dia butuh